Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama OPD Provinsi dan juga dinas-dinas terkait di Rumah Makan Miranti Indah pada Selasa 26 September 2023 dalam rangka membahas permasalahan aset yang dikelola oleh pemerintah provinsi yang diketahui mempunyai beberapa kendala terkait persetujuan pemberian hibah pada pembangunan kantor dan juga rusunawa. Di pemerintahan saja terdapat berbagai macam kelemahan daripada pencatatan aset secara administrasi, sehingga ketika terjadi persoalan hukum kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ditemui usai rapat tersebut, Awe Talib selaku Ketua Komisi 1 menyampaikan persoalan terkait pemberian hibah. Komisi 1 merekomendasikan untuk dilakukan moratorium atau penundaan selama batas waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan karena terlalu banyak aset-aset yang dihibahkan namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para OPD. Sampaikan ke Dewan tentang persetujuan pemberian hibah untuk balai untuk penggunaan pembangunan kantor dan juga untuk rusunawa. Setelah kita kaji surat-surat yang ada, itu belum lengkap dokumennya. Ya misalnya nilai awal keuntukan tanah itu, kemudian juga luasan masing-masing kantor rusunawa itu tidak dijelaskan. Kemudian aset ini belum masuk pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Aset, sebab mereka yang PD yang berkewenangan untuk itu. Ini tapi masih tercatat pada Dinas PU Perkim Provinsi Gorontalo, sehingga dilihat dari sisi administrasi ini tentunya belum tertib ya. Kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan hal itu perlu dimatangkan lagi ya, sebab menyangkut masalah aset di provinsi ini belum tuntas. Jadi masih perlu ada pembenahan secara clean and clear dari sisi administratif, sehingga Komisi 1 merekomendasikan untuk dilakukan moratorium sambil menunggu ya penyelesaian masalah yang sifatnya administratif tadi. Nanti setelah itu ajukan kembali kalau memang sudah selesai ya dari sisi pemenuhan persyaratan tadi. Dan kemudian kami pun melihat bahwa ada hal-hal yang di luar prosedur ya, di luar ketentuan, seperti adanya pemberian hibah yang tidak melalui persetujuan dewan, hibah tanah. Jadi hibah tanah ini harus melalui persetujuan dewan. Tapi itu ada, disinyalir itu ada. Dan kami sebetulnya juga nanti akan cek lagi kembali. Akan ada pertemuan berikutnya dengan aset secara keseluruhan, ya, secara komprehensif, mengundang juga OPD-OPD lain yang terkait, yang selama ini tentunya terkait dengan aset itu sendiri, misalnya pertanian, perikanan, kemudian kehutanan, PU, kemudian BKD sendiri, Badan Pengelola Keuangan Daerah Aset, Biro Hukum dan lain sebagainya. Ini yang kita tentunya ingin tertibkan aset ini. Kemudian juga melihat pada evaluasi atas hibah-hibah lain yang sudah diberikan. Ternyata juga ada hibah-hibah lain yang sudah diberikan tapi tidak kunjung dimanfaatkan. Jadi kita sangat hati-hati dan sangat cermat untuk bisa memberikan persetujuan. Kita akan lebih mempelototi, apalagi tanah yang tidak jelas. Sekarang ini begitu banyak persoalan hukum yang dihadapi oleh pemerintah provinsi akibat daripada ketidakjelasan daripada status aset itu sendiri, khususnya tanah. Oleh karena itu kita masih melakukan moratorium ini untuk memberi waktu kepada pemerintah provinsi untuk membenahi kembali, memberes-bereskan itu persoalan yang terkait dengan administrasi pertanahan itu sendiri yang harus dibenahi. Pak, dalam kurun 4 tahun ini Pak, setiap tahun ada pembelian aset oleh Pemprov? Pembelian itu ada setiap tahun, tetapi untuk ke depan itu sudah tidak seperti itu lagi. Sebab ketentuan baru yang terakhir adalah pembelian aset tanah harus disertakan peruntukannya untuk apa. Harus jelas. Jadi pemerintah provinsi tidak lagi mengadakan tanah, kemudian tanah itu hanya dikumpul.
ya dikumpul tanpa ada pemanfaatannya. Tetapi berikutnya tidak seperti itu. Pengadaan tanah untuk apa? Argumen alasannya untuk apa? Untuk kepentingan umum apa? Dan kemudian harus jelas juga kapan nanti akan dilakukan pembangunan terhadap hal ini. Jadi tidak menjadi sebuah bank tanah pemerintah provinsi tidak, tetapi pemerintah provinsi mengajukan hal itu karena memang ada kebutuhan yang mendesak. Jadi tidak akan ada lagi seperti pengadaan tanah sebelumnya. Demikian juga untuk pengadaan tanah skala kecil, ya, pengadaan tanah skala kecil, tetapi proses prosedurnya harus disamakan dengan pengadaan tanah skala besar. Ya, meskipun dia skala kecil. Untuk meminimalisir persoalan hukum yang dihadapi. Jadi itu argumen. Cukup ya. Tindak lanjut daripada aset setelah dibeli itu tidak ada, dibiarkan begitu saja. Kalau langsung ditindaklanjuti dengan sertifikat atau hak milik dan sebagainya, saya kira tidak masalah. Dari Restoran Miranti, Kabupaten Bone Bolango, Kendali TV mengabarkan. Terdapat berbagai macam